What's up? Halo semuanya, welcome back to my channel and you are watching Oke, jadi di video kali ini, karena ada yang request, gue bakal buat pembahasan beberapa soal UTBK dan gue bakal kasih beberapa tips lah di akhir video ini. Gimana sih kita kerjain soal matematika begitu. Oke, jadi kita mulai dari soal pertama. Kenny and Mike each begin with the same number of baseball cards. Kenny dan Mike, mereka tuh di awal tuh mempunyai jumlah kartu yang sama. After Mike gives Kenny 12 cards, setelah Mike memberikan Kenny 12 kartu, Kenny has twice as many as Mike. Kenny mempunyai jumlah kartu tuh 2 kali dari Mike. How many cards do they have all together? Berapa sih jumlah kartu mereka tuh, totalnya tuh berapa sekarang? Oke, jadi untuk mengerjakan soal ini, kita tuh harus kerjainnya tuh step by step, langkah demi langkah. Nah, kita dikasih tahu Kenny dan Mike itu, mereka tuh di awal mereka mempunyai jumlah kartu yang sama. Nah, di sini gue anggap itu jumlah kartu mereka tuh A. Jadi di awal tuh mereka sama-sama punya A, yaudah A sama dengan A. Atau kalian mau tulis A juga boleh, sama aja. Nah, lalu kita tahu Mike itu memberikan Kenny 12 kartu. Nah, langkah kedua berarti kita tahu kan M itu sama dengan A kurang 12. Karena sekarang jumlah kartu Mike kan jadinya berkurang 12. Sementara jumlah kartu Kenny itu bertambah 12 kan, berarti K2 sama dengan A tambah 12. Nah, lalu kita juga dikasih tahu soalnya Kenny itu mempunyai jumlah kartu 2 kali. 2 kali Mike. Nah, berarti kita tahu juga K2 sama dengan 2M. Nah, dari sini kan kita udah dapat nih info-infonya semua. Dan kita tuh ditanya, jadi jumlah kartu mereka tuh berdua tuh berapa jumlah kartunya? Nah, karena dari persamaan ini kan masih terlalu banyak variabel kan. Jadi tujuan utama itu kita harus berusaha tanda kutip ya, mengurangi jumlah variabel yang ada. Karena di sini kita tuh ada M, K, dan A. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Nah, salah satunya itu misalnya gue tambah dulu deh M tambah K dari sini kan. Nah, setelah kita tambah, kita dapat tuh M tambah K sama dengan 2A. Nah, ketika kita tambah, kita kan tujuannya tuh tadi mau sebisa mungkin mengurangi jumlah variabel sehingga kita bisa dapat, oh A-nya tuh berapa. Baru dari A itu kita bisa dapat jumlah kartu mereka kan. Nah, ketika kita mau tanda kutip kurangi jumlah variabelnya itu, apa yang bisa kita lakukan? Nah, kita kan tahu K itu sama dengan 2M kan. Berarti kita substitusikan aja K di sini dengan 2M. Nah, sehingga kita bisa dapatkan M itu sama dengan 2/3A. Nah, kita udah dapat informasi ini. Nah, berarti apa yang bisa kita lakukan selanjutnya? Nah, kita tahu M itu sama dengan A kurang 12, kan? Nah, dari M sama dengan A kurang 12 itu, kita bisa substitusikan nilai M sama dengan 2/3A-nya ini, kan? Nah, maka kita masukin ke sini. Nah, dari sini, kita bisa dapat berapa sih A itu, dan setelah kita hitung, kita dapatnya itu A sama dengan 36. Sehingga dari sini kita udah bisa tahu kan jumlah kartu mereka itu berapa, yaitu 2 kali 36, 72. Nah, inilah cara kita untuk mengerjakan soal pertama ini. Nah, selanjutnya, when n is divided by 12, the remainder is 6. Ketika n dibagi dengan 12, sisanya itu 6. What is the remainder when n is divided by 6? Jadi, berapa sih sisa dari n ketika dibagi dengan 6? Nah, sama seperti tadi, kita kerjanya itu langkah demi langkah. Nah, step pertama itu apa? N is divided by 12. N itu dibagi dengan 12, kita dapatnya sisanya 6. Kita bisa dapat persamaan seperti ini. Nah, gimana kita bisa dapat persamaan seperti ini? X itu di sini adalah suatu bilangan bulat. Bisa jadi 0, bisa jadi 1, 2, 3, atau apapun itu selama bilangan bulat. Jadi, gue gimana sih bisa dapat persamaan seperti ini? Mungkin cara lebih gampang untuk menunjukkan gimana gue bisa dapat ini, gue bakal langsung dengan contoh angka gitu lah. Gue langsung pakai angka untuk membuat contoh. Nah, misalkan kita ambil angka 8. 8 kalau misal kita bagi dengan 3, berarti kita dapatnya 2 sisa 2 kan. Nah, dari ini kita dapatnya apa? Berarti 8 itu sama dengan 3 kali 2 tambah 2 kan. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita mau kerjain soal seperti ini, pola ini bakal sering-sering muncul sih, pola-pola seperti ini, dimana kita perlu memecah bukan memecah lah, kita lebih ke membuat suatu persamaan. Jadi ini tuh suatu format yang lumayan umum kita temui dalam soal-soal gitu. Nah, lalu kita udah dapat N itu sama dengan 12X tambah 6. Nah, lalu dia tanya, kalau misalnya N itu dibagi dengan 6 gimana? Nah, kalau misalnya dibagi dengan 6, ya sudah, kita langsung masukin aja N itu berapa tadi, kita bagi dengan 6.
Sehingga kita dapatnya itu 2x tambah 1. Di sini kita bisa melihat kan berarti tidak ada sisa, tidak ada yang tersisa karena kita langsung bisa bagi habis semuanya gitu. Kita dapatnya 2x tambah 1. Nah, dari sini kita udah bisa lihat, oh, jawabannya itu A, 0. Cara lain selain ini yang bisa kita lakukan adalah, kita tahu kan tadi N itu sama dengan 12x tambah 6. Nah, bisa nggak kita tarik keluar 6 gitu? Kita tarik keluar 6, bisa kan? Berarti kan kita dapatnya itu 2x tambah 1. Nah, dari sini kita juga bisa lihat, oh ternyata N itu adalah kelipatan 6. Sehingga kalau misalnya N itu dibagi dengan 6, tentu dia tuh habis dibagi dengan 6 kan? Karena N itu adalah kelipatan dari 6. Nah, jadi untuk mengerjakan suatu soal tuh seringkali ada lebih dari satu cara lah. Jadi yang penting itu kita harus pahami konsepnya, kita ingat aja apa yang sudah kita pernah kerjain, atau misalnya ada pola-pola seperti ini, N sama dengan 12x tambah 6, itu juga suatu format yang sering keluar, sehingga kita juga harus ingat, nah, oh ternyata kita bisa menulis sebuah angka, kita bisa pecahkan sebuah angka itu menjadi format ini, gitu. Next, soal selanjutnya, Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Tes berikutnya, dia memperoleh nilai 83. Sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Namun, jika nilai tes tersebut adalah 67, nilai rata-ratanya adalah 76. Nilai N adalah... Nah, sekali lagi kita kerjanya itu step by step. Nah, dari sini kita dikasih tahu kan, Ani telah mengikuti tes matematika sebanyak N kali. Nah, berarti kita tahu dia itu udah mengikuti N kali. Nah, ketika kita mau menghitung rata-rata itu kan, kita perlu jumlah nilai kan berarti. Nah, setelah dia melakukan tes matematika sebanyak N kali, berapa sih jumlah nilai tesnya itu yang sebanyak N kali itu? Nah, jumlahnya itu kan sama dengan N kali X. X di sini adalah rata-rata nilai ujian Ani sebanyak N kali tersebut. Nah, karena kan X itu rata-rata, N itu jumlah berapa kali dia ujiannya itu, sehingga jumlah nilai itu sama dengan N kali X. Nah, lalu kita dikasih tahu, berikutnya itu dia dapat itu 83. Sehingga nilai rata-rata Ani adalah 80. Kembali lagi ke formula rata-rata itu apa? Rata-rata itu kan kita harus menghitung jumlah nilai dibagi dengan jumlah elemennya kan, berapa kali dia coba ujiannya itu misalnya. Nah, berarti kita bisa tulis persamaan seperti ini. 83 tambah NX per N tambah 1 sama dengan 80. Nah, 83 tambah NX ini kan jumlah nilainya kan. Nah, kenapa gue tadi ngitungnya itu harus jumlah nilai sama dengan NX? Karena gue bakal pakai itu di sini. Nah, gimana gue tadi bisa tahu kenapa kita mau pakai jumlah nilai itu sama dengan N sama dengan X? Kenapa gue perlu hitung hal tersebut? Nah, karena ketika dia bilang memperoleh nilai 83 sehingga nilai rata-rata Ani sama dengan 80. Nah, kalau gue mau hitung nilai rata-rata Ani, berarti gue perlu tahu dong jumlah nilainya itu berapa. Sehingga gue harus cari tahu dulu yang N kali itu jumlahnya berapa. Oleh sebab itu di langkah pertama gue udah langsung hitung, oh jumlah nilainya itu N kali X. X itu rata-ratanya ya. Nah, sama seperti soal yang tadi, sekarang ini kan ada tanda kutip dua variabel lagi kan, ada NX sama N. Nah, ketika kita kerjaan suatu soal matematika, kita tuh sebisa mungkin harus tanda kutip mengurangi jumlah variabelnya. Karena di sini kita mau cari kan cuma N doang kan, jadi kan kita harus sebisa mungkin gimana sih X itu sama dengan berapa gitu. Gimana kita harus substitusikan hal tersebut. Nah, dari sini kita bisa kali silang kan. Setelah kali silang kita dapatnya itu NX sama dengan 80N kurang 3. Nah, udah kita biarin dulu NX itu sama dengan ini. Lalu kita baca lagi kan soalnya. Karena dia kasih tahu jika nilai tes tersebut kalau misalnya bukan 83 melainkan 67, nilai rata-ratanya itu jadi 76. Nah, sama lagi dengan langkah kedua tadi, kita bisa tulis persamaan ini. 67 tambah NX per N tambah 1 sama dengan 76. Nah, dari sini itu kan kita udah bisa lihat kan, bisa nggak gue dari sini tuh cari nilai N? Nah, tadi kan kita udah dapat NX itu sama dengan 80N kurang 3. Nah, kalau misalnya gue substitusikan nilai NX ini yang kita dapat di persamaan kedua, kita substitusikan ke NX di sini, berarti persamaan ini kan tinggal variabel N doang kan, berarti kita udah bisa dapat dong nilai N-nya berapa. Ya udah kita substitusikan, setelah itu kita hitung aja kali silang biasa dan aljabar biasa, dari sini kita udah bisa dapat N itu sama dengan 3. Nah, jadi ketika kita kerjaan soal matematika nih ya, paling utama itu kita harus sebisa mungkin apa sih tujuan kita, dan kalau misalnya ada banyak variabel, berarti kita harus sebisa mungkin tanda kutip kurangi jumlah variabelnya itu. Sehingga kita bisa dapat apa yang mau
apa yang kita inginkan. Oke, jadi untuk soal ini kita gimana sih kerjanya? Nah, ini kan kalau misalnya formatnya masih begini, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan? Tentu ketika kita ketemu soal yang begituan, salah satu yang bisa kita lakukan itu, gimana sih gue buat formatnya ini atau persamaan ini sesederhana mungkin. Nah, satu hal yang bisa kita lakukan itu, kita balik kan? Balik. Jadi misalnya 1/81 log 4 itu kan bisa dibalik jadi sama dengan 4 log 81. Sama juga dengan 1/3 log 2 itu bisa dibalik jadi 2 log 3. Gimana gue bisa tahu ini? Ini tuh udah dari aturan logaritma. Nah, lalu setelah kita dapat ini, apa yang kita bisa lakukan selanjutnya? Nah, ini kan masih lumayan kompleks dan kayaknya tidak ada aturan logaritma yang bisa menyelesaikan persamaan ini kan? Oh, lalu gue lihat lagi. Oh, ternyata 4 itu kan 2/2. 81 itu juga 9/2. Oh, berarti bisa dong gua sederhanakan step itu lagi. Nah, gua sederhanakan lagi. Nah, kita bisa lihat kan ketika ada 2/2 log 9 kuadrat itu, bisa gak kita coret duanya ini? Bisa kan? Nah, kenapa kita bisa coret itu? Ntar gua bakal jelasin lagi di belakang. Untuk saat ini, itu salah satu aturan dari logaritma lah. 2 log 9 kurang 2 log 3. Nah, dari sini kita udah bisa selesaikan kan? Berarti kan sama dengan 2 log 9 dibagi dengan 3. Nah, kita dapat jawabannya itu 2 log 3. Nah, tadi kan ada rumus seperti ini. Sering banget kita kalau misalnya dari bimbel atau di sekolah gitu, kita sering banget diajari, oh itu aturan logaritma, jadi kita harus hafal. Kayaknya kebanyakan guru itu cenderung ngajarnya itu lebih ke, oh hafal aja rumusnya seperti itu. Kayaknya gak banyak lah, cuma ada beberapa doang yang bener-bener ajarin tuh konsepnya itu gimana, kenapa bisa begitu, kenapa asal muasalnya lah istilahnya. Seperti yang gue bilang tadi, ketika kita mengerjain soal itu kan kita bener-bener harus pahami konsepnya, itu yang paling penting. Nah, kalau ini kita cara paling gampangnya itu menurut gue kita bisa coba dengan angka. Nah, untuk ini misalnya gue coba dengan 4 log 64. Nah, di sini kita tahu kan 4 itu misalnya 2/2, 64 itu 8/2. Nah, 4 log 64 itu kan kita juga bisa tulis dalam bentuk ini kan, 64 sama dengan 4 pangkat X, dan kita cari X-nya itu berapa. Nah, dari sini kita tahu kan 64 itu 8 kuadrat, sementara 4 pangkat X itu kita bisa tulis menjadi 2/2 dipangkat dengan X. Nah, dari ini kan kita bisa gak kita akar kuadrat kanan kiri gitu? Boleh kan? Sehingga kita dapat 8 itu sama dengan 2 pangkat X. Nah, dari sini kita juga bisa lihat, oh ternyata kenapa logaritmanya itu kita boleh m per n gitu, m per n kali a log b. Kenapa ada aturan seperti itu? Nah, dan pangkatnya ini kita juga bisa ganti dengan angka lain, misalnya 2/2 log 8/3. Nah, dari situ kita bisa coba-coba dan kita bisa lihat, oh ternyata begitu. Inilah kenapa ada aturan logaritma seperti itu. Nah, jadi tips untuk mengerjakan soal matematika, menurut gua sih yang paling penting itu kita harus kerjanya itu step by step. Jadi langkah per langkah gitu, kita gak boleh sembarangan gitu loncat-loncat kerjanya. Kita baca soalnya, kita lihat apa-apa aja sih informasi yang dia berikan, kita list semua informasi tersebut, lalu kita lihat kira-kira dari sini apa yang gue bisa lakukan supaya gue bisa mencapai tujuan yang gue mau gitu. Dan misalnya nih, ketika lu mengerjakan suatu soal, lu mengalami suatu kesulitan gitu, gak paham atau apa, lalu lu nanya gitu ke guru bimbel atau temen, lalu mereka kirimkan gitu, oh ini cara gua kerjanya. Nah, setelah lu baca, itu lu harus sebisa mungkin pahami kenapa mereka bisa memilih langkah seperti itu. Oh, kenapa dia langkah pertamanya begini, kenapa langkah keduanya gini. Kita tuh harus berusaha untuk bisa memahami kenapa dia memiliki langkah-langkah tersebut. Jadi jangan cuma dihafal doang gitu. Oh, kalau soalnya ini, langkahnya ini. Kalau soal ini, caranya ini. Kayak gitu. Paling bagus itu kalau bisa, kita tuh harus pahami. Apa sih alasannya itu langkah pertamanya itu seperti itu? Apa sih alasannya itu langkah keduanya itu seperti itu? Dan tips lain yang bisa gue berikan misalnya nih, ada rumus atau misalnya kayak tadi, aturan logaritma itu. Kalau bisa, sebisa mungkin kita tuh harus cari tahu asal-muasal rumus tersebut. Kenapa sih ada aturan gitu? Kenapa mereka bisa membuat aturan seperti itu? Nah, ini tuh seringkali yang memakan waktu ya. Memang makan waktu ketika kita mau pahami hal tersebut. Tapi menurut gua, itu tuh cara belajar yang paling baik dan bisa membantu lu menghafal aturan-aturannya juga. Karena kalau misalnya lu cuma dikasih aturan dan lu disuruh hafal doang gitu, hafal mentah-mentah hafal gitu, nah tentu agak sulit kan kita menghafalnya dan kemungkinan besar kita bakal lupa gitu setelah kita hafal. Paling bagus itu kalau bisa kita bisa cari asal muasal rumusnya dari mana. Ketika kita udah dapat asal muasalnya itu, kita bakal ingat terus, oh ternyata aturan logaritma itu yang ini gitu.
ketika kita sudah ketemu dengan asal-muasal rumusnya tersebut, kita tuh udah bisa dengan gampang mengingat, oh ternyata rumusnya itu begini, ternyata rumusnya itu begitu. Nah itu sangat membantu lah dalam hal menghafal rumusnya itu. Oke, jadi gua rasa di video kali ini sekian dulu yang mau gua bahas. Nah kalau misalkan suka dengan konten seperti ini, jangan lupa buat like, subscribe, dan share. Dan mohon maaf juga penjelasan gua kayaknya masih berantakan. Soalnya gue kerjanya nih, gue sempet-sempetin lah. Soalnya kan masih lumayan sibuk. Gue juga lagi magang dan ada ngajar les juga. Sehingga waktu gue lumayan mepet. Tapi gue cek kan, ternyata UTBK tuh bakal diadain tanggal 5 Juli. Jadi gue rasa, oh UTBK udah bakal segera diadain nih. Jadi kalau gue tunda-tunda lagi, entar gak sempat juga kan. Soalnya kemarin ada yang request gitu, Kak boleh gak misalnya buatin video pembahasan soal-soal UTBK gitu. Jadi setelah gue cek, oh ternyata tanggalnya ini tanggal 5 Juli. Jadi gue rasa, oke lah, gue sempetin dulu untuk kerjain beberapa soal. Ya semoga video ini bisa sedikit membantu dalam hal penjelasan dan misalnya tipsnya tuh semoga juga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih udah nonton video ini sampai akhir ini. Dan misalnya kalian merasa video ini bermanfaat dan kalian suka, kalian boleh kasih tahu gue, misalnya komen atau boleh DM ke gue. Ntar gue coba buatkan lagi lah video pembahasan soalnya kalau misalnya kalian merasa bermanfaat. Semoga sih bermanfaat ya. Takutnya penjelasan gue masih berantakan banget. Gue bakal coba jelaskan lebih baik lagi lah. Kalau misalnya videonya bisa bermanfaat, mungkin kalau ntar ada waktu, gue bakal sempetin lagi buat satu video lagi. Dan semoga sih penjelasan gue bisa lebih lancar lagi. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa lagi di episode-episode berikutnya. Bye-bye.